Wa fi khususi bi'atsati khatamin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ja'at nususun iddatun tanussu ala maqasidiha bisyaklin sharih. Dan secara khusus mengenai diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi Pamungkas sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa atau ada banyak teks-teks Al-Qur'an yang menjelaskan menjelaskan tujuannya secara tegas. Nah, jadi Al-Qur'an menjelaskan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW secara tegas ya. Kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi semesta. Fahadhil ayatu kasabiqatiha tadammanat ta'dilan sharihan qati'an lil bi'tsatin nabawiyah. Jadi ayat ini sebagaimana ayat yang kita bahas sebelumnya itu mengandung penjelasan mengenai alasan dari diutusnya Nabi. Wa huwa annaha innama ja'at li rahmatin nas, bahwasanya diutusnya Nabi itu untuk rahmat bagi manusia. Wa rahmatu tashmalud dunya wal akhirah. Rahmat di sini meliputi dunia dan akhirat. Wala dalil ala hasriha fi rahmatil akhir, dan tidak ada dalil yang membatasi rahmat ini hanya untuk urusan akhirat saja, tidak urusan dunia. Balil adillatu qa'imatun ala anna rahmatallahi tashmalud dunya wal akhirah. Bahkan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu mencakup dunia dan akhirat. Kama yushiru ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Wa min sifati rabbi subhanahu ar-rahman ar-rahim. Jadi di antara sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah adalah ar-rahman dan ar-rahim. Apa artinya? Waqad ruwiya fi ma'na hataini sifataini ar-rahman rahmanud dunya wal akhirah war rahim rahimul akhirah. Jadi ada Rahman itu adalah rahmat Allah di dunia dan akhirat, sementara Rahim adalah rahmat Allah di akhirat saja. Qala al-Khattabi, berkata siapa al-Khattabi, ar-Rahmanu dzur rahmatis syamilah allati wasa'atil khalqa fi arzaqihim wa masalihim. Jadi Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat yang asyamilah, yang universal, yang meliputi segala sesuatu, yang meluaskan rezeki serta kemaslahatan bagi hamba-hamba, bagi makhluk ya. Wa asrahu min hadza kullihi qauluhu ta'ala wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan lebih tegas daripada ini seluruhnya adalah firman Allah, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dialah zat yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa ya, karena lama tidak turun hujan. Wa yanshuru rahmatahu, dan dialah zat yang menyebarkan rahmatnya. Famin rahmatillahi al-ghaitsu wa ma yuntaju anhu min masalihah dunyawiyatin. Dan di antara rahmat Allah itu adalah hujan dan apapun yang dihasilkan olehnya, apapun yang dihasilkan dari hujan itu. Wa ala hadza farrahmatul lati bu'itsa biha khatamun nabiyyina tashmalu masalihal ibadi fi dunyahum wa akhiratahum. Dan dengan demikian ini menunjukkan bahwa rahmat di mana itu menjadi alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu meliputi kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Mimma jaa aidan fi ta'lilir risalatil muhammadiyah qauluhu subhanahu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di antara ayat yang menjelaskan taklil atau alasan diutusnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam adalah ayat berikut. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah zat yang mengutus kepada kaum yang ummi, ya, tidak bisa baca tulis, rasulam minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, rasul itu membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajari mereka alkitab dan hikmah. Hikmah ini biasanya ditafsirkan dengan as-sunnah, ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Wa tazkiyatun nasi wa ta'limuhum hiya maslahatun dunyawiyatun qabla an tujna thamaratuhal ukhrawiyah. Tazkiyatun nas, mensucikan manusia dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, adalah kemaslahatan dunia sebelum nanti kemaslahatan ukhrawinya diperoleh, ya. Wa tazkiyatu wa ta'limu, adapun tazkiyah dan ta'lim itu kalimatani jami'atani likulli ma yahtajuhun nasu min fadaila wa khairatin. Tazkiyah dan ta'lim adalah dua kata yang dua kata yang menghimpun segala hal yang dibutuhkan oleh manusia berupa kebaikan wa kulli ma tatawaqqafu alaihi hayatuhum min masalihah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup mereka berupa kemaslahatan. Wa fi hadzal ma'na jaa qauluhu sallallahu alaihi wasallam mu'allilan bi'atsatahu ta'lilan jami'an innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Dan semakna dengan ayat tersebut, Nabi bersabda memberi alasan mengapa dia diutus. Hadis berbunyi innama bu'itstu liutammima husnal akhlaq. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam redaksi yang lain liutammima makarimal akhlaq. Qala Ibnu Abdul Barri, berkata Syekh Ibnu Abdul Barri, yadkhulu fihi as-salahu wal khairu kulluhu, masuk dalam hadis ini as-salahu wal khairu kulluhu, kebaikan seluruhnya dalam berbagai bentuknya. Wad-din wal fadlu wal muru'atu wal ihsan wal adlu. Wad-din, dan ketundukan kepada Tuhan, wal fadlu, serta keutamaan, wal muru'atu, serta sikap muru'ah, ya, menjaga kehormatan diri, wal ihsanu wal adlu, serta ihsan, berbuat lebih banyak kebaikan daripada yang diperbuat oleh orang lain, wal adlu, serta bersikap adil. Fabidzalika, dengan itulah bu'itsa liyutammimahu, Nabi diutus untuk menyempurnakannya. Wa hakadza yadhharu jaliyan anna ar-rusula jami'an bu'itsu li ajli hidayatin nas. Demikianlah nampak jelas bahwa seluruh rasul itu diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia fi dinihim wa dunyahum, baik untuk urusan akhirat maupun dunia mereka. Wa li ajli irsyadihim wa musa'adatihim li suluki aqwamis subuli wa asmahum, dan demi memberikan petunjuk serta membantu manusia untuk menempuh paling lurusnya jalan serta paling luhurnya jalan, ya, fi hifzi masalihim, di dalam melindungi kemaslahatan mereka, wa dar'i mafasidihim, dan menghindarkan mafsadah-mafsadah yang mungkin menimpa mereka. Walaysa hadza mutanafiyan ma maqsidit ta'abbudil ladzi yu'addu min asma wa ahammi ma ja'at bihi syari'ah. Dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan tujuan ta'abbud, ya. Ta'abbud artinya membebankan manusia dengan hukum-hukum syariat. Alladzi yu'addu min asma wa ahammi ma ja'at bihi syariah, di mana itu merupakan hal yang dianggap paling urgen dan paling agung dari apa yang dibawa oleh syariat. Dzalika anna kulla salahin yatadammanu naw'an minat ta'abbud. Itu karena segala kebaikan itu mengandung semacam ta'abbud, mengandung
penghambaan kepada Tuhan. Wa kullu ta'abbudin fihi anwa'um minal masalihid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan segala bentuk penghambaan kepada Tuhan terdapat beberapa macam kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi. Falaisa hunaka tadaddun wala ta'arudu baina ta'abbud wa ta'lil, maka di sana tidak ada pertentangan antara ta'abbud dan ta'lil. Jadi daripada memperdebatkan apakah syariat itu ta'abbud dan ta'lil, sebenarnya itu bermuara pada satu hal. Baik ta'abbud maupun ta'lil itu semuanya bermuara pada tujuan syariat yang ingin memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jadi dengan ta'abbud, yang diinginkan oleh ta'abbudi itu adalah kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dan dalam ta'lil-ta'lilnya syariat juga memberikan kemaslahatan, memberikan ta'lil berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah argumentasi dari yang disampaikan oleh Ar-Roisuni mengenai diskusi ta'abbud dan ta'lil di dalam syariat. Jadi kesimpulannya, kalau melihat ayat-ayat Al-Quran yang sudah dipaparkan tadi, bahwa syariat itu memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini tidak bisa diragukan lagi. Segala bentuk hukum yang disyariatkan, baik itu hukum-hukum berkaitan dengan ibadah atau selain ibadah, itu tujuannya adalah demi kemaslahatan manusia. Tidak lain, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, barangkali untuk sesi kali ini kita anggap cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.